Namaku Dinda. Aku ibu rumah tangga biasa, berusia 33 tahun, tinggal bersama suamiku, Rian, dan anak sematawayang kami, Aruna, yang baru masuk TK. Hidup kami sederhana, tapi aku selalu bersyukur. Rian bekerja sebagai pegawai negeri, dan meski gajinya tak seberapa, ia tipe suami yang rajin, penyayang, dan bertanggung jawab. Selama ini aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Setelah bertahun-tahun mengurus rumah sendirian, akhirnya aku dan Rian sepakat mempekerjakan pembantu untuk membantuku di rumah. Saat itu, datanglah Sinta, gadis muda dari desa, baru 21 tahun. Wajahnya polos, kulitnya sawo matang bersih, dan sikapnya sangat sopan. Ia datang lewat rekomendasi adikku yang tinggal di kampung. Hari pertama Sinta bekerja, aku langsung merasa cocok dengannya. Ia cekatan, tidak banyak bicara, dan cepat mengerti arahanku. Bahkan, Aruna pun langsung lengket padanya. Kami seperti sudah lama kenal. Dalam waktu seminggu, rasanya seperti punya adik sendiri di rumah. Sinta juga tidak manja, tidak banyak tuntutan. Ia cukup diberi kamar kecil di belakang dan gaji secukupnya, dan ia sudah sangat bersyukur. Rian pun tampak senang dengan kehadiran Sinta. Ia pernah berkata, "Anak juga ya sekarang rumah lebih rapi. Kamu jadi nggak terlalu capek, Din." Aku mengangguk sambil tersenyum, merasa dihargai. Sesekali, Rian membawa pulang jajanan pasar untuk Sinta. Katanya, "Kasihan, dia jauh dari kampung, paling nggak kita bikin dia betah." Dan aku pun tidak curiga sama sekali. Malam-malam kami kini terasa lebih ringan. Setelah Sinta selesai membersihkan dapur, kami sering duduk bertiga di ruang tengah sambil menonton sinetron. Kadang aku dan Sinta masak bersama di sore hari, tertawa-tawa, sambil mencicipi bumbu. Rasanya hangat, seperti keluarga kecil yang utuh. Aku bahkan sempat berpikir, Tuhan, apakah hidupku bisa lebih bahagia dari ini? Tapi ternyata, yang tidak kusadari adalah, ketika kita merasa hidup terlalu tenang, bisa jadi itu adalah momen sebelum badai datang diam-diam. Dan badai itu memang sedang menyusup perlahan ke dalam rumah kami tanpa suara, tanpa petir, tanpa angin. Hanya berupa detail-detail kecil yang dulu kuanggap wajar, tapi kini mulai muncul kembali dalam ingatanku. Dan menyesakan. Seperti ketika suatu malam, aku melihat Sinta sedang duduk sendiri di teras belakang. Matanya menatap kosong ke langit, dan wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Ketika kutanya, "Kenapa, Sin? Lagi kangen kampung?" Ia hanya tersenyum. Kecil, "Iya, Mbak, kangen sedikit." Atau saat Rian membelikan Sinta sandal rumah baru warna pink, dan berkata sambil tertawa, "Yang kemarin kayaknya kekecilan, ya. Nih, yang ini lebih empuk." Waktu itu aku hanya ikut tertawa. Aku bahkan sempat memuji Rian dalam hati. Suamiku baik sekali, nggak pernah membeda-bedakan orang. Dan yang paling kuingat, satu pagi, Sinta sedang menyetrika baju Rian, lalu aku berkata, "Nggak usah disetrika yang itu, Rian mau pakai besok kok." Sinta sempat diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Tapi wajahnya agak berubah. Sekilas, ada sesuatu dalam ekspresinya. Tapi saat itu aku pikir mungkin dia hanya lelah. Hari-hari berlalu. Kami tetap makan malam bersama, tetap bercanda, tetap seperti keluarga. Tapi ternyata ada sesuatu yang perlahan menjauh dariku. Rian mulai lebih sering pulang malam. Katanya lembur. Kadang saat pulang pun ia sudah terlalu lelah untuk mengobrol. Aku pernah bergurau, "Mas, jangan-jangan kamu lembur karena nonton drama Korea di kantor, ya?" Dia hanya tertawa sekilas dan menjawab, "Iya, drama kantor." Lalu ada hari itu hari, ketika aku melihat Rian berdiri terlalu dekat dengan Sinta di dapur. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat hatiku bertanya. Waktu aku masuk, mereka langsung berbalik arah. Rian pura-pura menoleh ke kulkas. Sinta tiba-tiba sibuk mencuci gelas. Aku mengabaikannya. Lagi-lagi, aku memilih percaya. Aku pikir, mungkin aku terlalu curiga. Aku pikir, mungkin aku terlalu sensitif. Aku pikir, mungkin itu cuma hayalanku. Aku tidak tahu bahwa aku sedang berdiri di bibir jurang,
Dan satu langkah kecil saja cukup membuat hidupku jatuh berantakan. Dan langkah itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, suasananya cerah seperti biasa. Aku sedang menjemur baju sambil bersenandung kecil. Sinta di dapur, sibuk memotong sayur. Aruna bermain di halaman dengan boneka-bonekanya. Semuanya terasa tenang-tenang yang menipu. Lalu tiba-tiba, suara piring pecah mengagetkanku. Aku berlari ke dapur dan menemukan Sinta tergeletak di lantai, wajahnya pucat, napasnya pendek, dan tangannya gemetar. Matanya seperti kehilangan fokus, dan tubuhnya lemas tak berdaya. Astaga, Sinta, kamu kenapa? Tanpa pikir panjang, aku panggil Rian lewat telepon. Suamiku langsung pulang dan kami membawa Sinta ke klinik terdekat. Aku menggenggam tangannya. Sepanjang perjalanan, panik dan khawatir. Di dalam hatiku, aku bahkan sempat berpikir, jangan-jangan dia punya penyakit serius. Tapi apa yang dikatakan perawat setelah memeriksa Sinta benar-benar seperti petir menyambar siang bolong. Selamat ya, Mbak. Kehamilannya sudah masuk minggu ke-6. Sinta hanya butuh istirahat dan asupan makanan yang cukup. Darahku seperti berhenti mengalir. Kehamilan 6 minggu. Aku menoleh ke Rian. Matanya membelalak. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, tatapan Sinta padanya. Bukan kaget, bukan panik, tapi seperti menyimpan sesuatu. Sin, kamu hamil. Suaraku tercekat. Sinta hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Di dalam mobil saat pulang, suasana sangat hening. Rian hanya fokus menyetir, tangannya menggenggam setir erat. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tapi detik itu juga, benih-benih curiga yang selama ini kubuang jauh-jauh mulai tumbuh tanpa bisa kuhentikan. Sesampainya di rumah, Sinta langsung masuk kamar. Rian bilang akan kembali ke kantor untuk menyelesaikan kerjaannya. Tapi aku tahu, dia sedang menghindar, bukan dari pekerjaannya, tapi dari aku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata hamil bergema terus di kepalaku. Siapa yang menghamili Sinta? Apa dia punya pacar diam-diam? Atau aku tidak berani menyelesaikan pikiranku. Tapi hatiku entah kenapa menolak semua kemungkinan kecuali satu. Dan itu membuatku nyaris tak bisa bernapas. Malam semakin larut, tapi aku duduk diam di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap gelap yang tak menawarkan jawaban apapun. Rasanya seperti ditusuk pelan dari dalam dada. Tidak mungkin Rian. Tapi, semakin aku mencoba menolak, semakin pikiranku kembali ke potongan-potongan kejadian yang dulu kuanggap sepele. Tatapan mata Rian ke Sinta yang kadang terlalu lembut. Cara Sinta langsung menunduk setiap kali aku menyebut nama suamiku. Dan sandal pink itu. Kenapa Rian tahu ukuran kakinya? Hatiku berdebar makin kencang. Esok harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Sinta, mencoba senormal mungkin. Sin, aku nggak mau maksa kamu cerita. Tapi, siapa ayah dari anakmu? Sinta terdiam. Lama, matanya mulai basah. Tapi ia hanya menggeleng pelan dan berkata lirih, maaf, Mbak, aku nggak bisa cerita sekarang. Sakit rasanya, lebih sakit dari yang bisa kujelaskan. Aku mulai menyelidik diam-diam. Kubuka ponsel Rian saat dia mandi, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya karena selama ini aku percaya. Tapi sekarang, aku butuh kepastian. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah pesan yang sudah dihapus, tapi masih tersisa di notifikasi atas. Aku mual lagi, Mas, tapi nggak apa-apa. Aku kuat, demi kamu dan si kecil. Tanganku gemetar. Si kecil, aku lanjut menggali. Di galeri, kusortir foto berdasarkan tanggal. Lalu kutemukan foto makanan sederhana sop ayam, teh manis hangat dengan background yang sangat ku kenal. Meja dapur kami. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah keterangan fotonya. Dari Mas Rian. Buat aku yang lagi lemas. Terima kasih. Aku mematung. Ini bukan hanya dugaan. Ini bukti. Hatiku retak. Ternyata rumah ini tidak sebersih yang kupikir. Ada noda besar yang tersembunyi dan sekarang mulai merembes keluar. Aku kembali menatap cermin. Malam itu, wajahku tampak asing. Apa aku terlalu sibuk jati istri dan ibu,
sampai tak sadar kalau aku sedang dibohongi di dalam rumahku sendiri. Malam itu aku menangis dalam diam. Tapi tangisku bukan karena patah hati saja. Tangisku adalah awal dari niat besar. Aku harus tahu semuanya, sampai ke akar. Karena kali ini, aku tak bisa lagi diam. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab tapi hati yang jauh lebih bulat dari sebelumnya. Jika Rian dan Sinta memang menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan membiarkan diriku terus menjadi korban dari kepura-puraan ini. Aku mulai dengan hal kecil. Sarapan pagi kubuat seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Rian duduk di meja makan, menyantap nasi goreng buatanku, dan mencium keningku seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak memejamkan mata seperti biasanya. Aku menatapnya tajam. "Mas," kataku pelan sambil menuangkan teh ke gelasnya. Sahutnya, tanpa mendongak dari piring. "Kalau Sinta ternyata hamil karena seseorang yang Mas kenal, Mas bakal gimana?" Seketika itu, tangannya berhenti mengaduk nasi. Matanya bergerak perlahan ke arahku. Dia tersenyum tipis, tapi senyuman itu jelas tidak senatural biasanya. "Kok nanya gitu?" Jawabnya berusaha santai. "Ya, kalau kenal, aku minta dia tanggung." Jawab, "Pastinya, termasuk kalau ternyata orang itu Mas sendiri?" Tanyaku langsung, lurus, tanpa jeda, tanpa nada bercanda. Rian terdiam. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia tak berkata apapun. Matanya bergerak cepat, seolah mencari alasan. Tapi ia akhirnya tertawa kering. "Kamu mimpi apa semalam, Din?" katanya sambil berdiri, lalu meneguk tehnya. Aku buru-buru, ada meeting pagi. Dan begitu saja, dia kabur dari percakapan. Aku sangat tahu. Itu bukan reaksi orang tak bersalah. Hari itu, aku mulai menjalankan rencana B. Aku mulai bertanya ke tetangga sekitar secara halus, sambil arisan, sambil ngobrol ringan. Dan ternyata, "Loh, si Mbak Sinta itu ya, aku pernah lihat loh, dia dijemput malam-malam pakai mobil Mas Rian. Katanya mau beli obat di apotek 24 jam, tapi lama banget pulangnya, sampai sejam lebih." Aku menelan ludah. "Apa Mbak yakin itu Rian?" Tanyaku pelan. "Yakin banget, mobil putih, platnya juga aku hafal kok." "Emang kenapa?" Aku hanya tersenyum getir. Di malam hari, aku masuk kamar Sinta diam-diam saat dia sedang mandi. Aku hanya ingin mencari petunjuk, sesuatu, dan aku menemukannya. Sebuah kotak kecil di dalam tasnya yang tergantung di balik pintu. Isinya vitamin, ibu hamil, tisu basah, dan selembar foto USG. Tapi yang membuatku tercekat adalah sesuatu yang tertempel di balik foto itu, sebuah sticky note bertuliskan, "Kamu kuat ya, sayang. Aku janji akan bertanggung jawab." RR, bukan nama lengkap, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia di sekitarku runtuh. Aku keluar dari kamar itu dengan napas tercekat. Aku butuh udara. Aku butuh menenangkan diriku. Tapi satu hal kini sangat jelas. Suamiku menyentuh perempuan lain di rumahku, di bawah atap yang sama. Dan sekarang, aku akan membuat mereka merasakan apa artinya terluka. Sudah cukup aku menjadi istri yang diam dan percaya begitu saja. Sudah cukup aku menjadi wanita yang tersenyum padahal hatinya dikoyak. Sekarang giliran mereka yang harus tahu rasanya menjadi aku dipercaya, tapi mengkhianati. Aku memulai semuanya dengan tenang. Sangat tenang, justru terlalu tenang. Sinta tak curiga sedikit pun saat aku tiba-tiba menawarkan untuk mengantarnya ke dokter kandungan minggu depan. "Kan kamu butuh kontrol rutin, Sin? Aku temenin, ya?" Sinta tampak ragu, lalu akhirnya mengangguk. "Makasih ya, Mbak." Sementara itu, aku siapkan perangkap untuk Rian. Aku ajak dia makan malam berdua di restoran tempat kami dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Kubuat suasananya romantis, hangat, dan tanpa dia sadari, aku aktifkan fitur perekam suara dari ponselku yang kuselipkan di bawah taplak meja. Obrolan dimulai ringan. Aku tertawa, aku tersenyum, padahal seluruh tubuhku menggigil menahan sesak. Lalu pelan-pelan, aku masuk ke topik sensitif. "Mas, kamu pernah nyesel nikah sama aku?" Rian tertawa pelan. "Kok nanya gitu?"
Aku cuma penasaran. Aku ngerasa akhir-akhir ini Mas makin jauh. Dia menatapku sebentar, lalu mengelus tanganku. Enggak, Din, aku cuma lagi banyak kerjaan. Dusta, tapi aku tak menunjukkan kalau aku tahu. Lalu aku ajukan satu pertanyaan terakhir sebelum kami pulang. Mas, kamu tahu kan kalau Sinta sekarang hamil? Rian sedikit tersedak minumnya. Sinta, serius? Aku menatapnya dalam. Ya, dan aku harap Mas bukan penyebabnya. Wajahnya berubah, tapi dia kembali menutupinya dengan tawa gugup. Kamu ini, jangan bercanda gitu, tapi aku sudah tahu. Reaksi tubuhnya lebih jujur dari mulutnya. Malam itu aku dengarkan rekaman yang kubuat, dan satu bagian membuat tanganku dingin, bibirku bergetar. Saat aku ke kamar mandi sebentar, pelayan restoran sempat menyapa Rian. Wah, Mas kesini lagi. Biasanya sama cewek hamil yang cantik itu, loh. Rian hanya tertawa kecil dan menjawab pelan, iya, tapi kali ini beda. Istriku lagi pengen suasana romantis. Cewek hamil, biasanya. Berarti, sudah lebih dari sekali. Tanganku mengepal. Keesokan paginya, aku mengatur jadwal kunjungan ke dokter kandungan seperti rencana. Tapi diam-diam, aku sudah minta dokternya untuk menyimpan rekaman suara selama sesi konsultasi atas nama pengawasan keluarga. Dan saat di ruangan dokter, kalimat Sinta membuat duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Saya nggak mau orang tuanya tahu dulu, Dok. Suami saya juga belum siap. Dokter sempat terdiam. Maaf, suami, maksudnya Anda sudah menikah? Sinta panik, tapi akhirnya mengangguk kecil. Iya, secara agama aja, Dok. Secara agama. Dan satu-satunya laki-laki yang tinggal di rumah ini selain adik lelakiku adalah Rian. Hatiku bergetar, tapi wajahku tetap datar. Aku sudah tahu kebenarannya. Sekarang tinggal menunggu waktu. Aku akan buka semua kedok itu, dan mereka akan lihat siapa sebenarnya yang mereka rendahkan selama ini. Tapi siapa sangka, bahkan setelah aku kumpulkan semua bukti rekaman suara, hasil cek kehamilan, hingga jadwal kunjungan mereka yang diam-diam, sama mereka masih berani berpura-pura. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Sinta sedang menyiapkan makan malam di dapur, sementara Rian duduk di ruang keluarga, memainkan ponselnya seperti biasa, seolah rumah ini tak dipenuhi pengkhianatan. Dengan langkah tenang, aku duduk di hadapan Rian. Mas, kita bisa ngobrol sebentar? Dia menoleh cepat, sedikit kaget, tapi tetap tersenyum. Tentu. Ada apa? Aku keluarkan satu amplop putih dari tas, lalu kuletakkan di atas meja. Rian menatapnya. Apa ini? Isinya, semua bukti tentang kamu dan Sinta. Wajahnya langsung tegang, tapi masih mencoba bertahan. Dinda, maksud kamu apa? Aku menarik napas panjang. Aku udah tahu. Mas, kalian, kamu dan dia, aku tahu semuanya. Sebelum dia sempat menjawab, aku berdiri dan memanggil nama Sinta dengan suara lantang. Sinta, tolong kesini sebentar. Sinta muncul dari dapur. Begitu melihat aku dan Rian di ruang tengah, tubuhnya langsung kaku. Tapi aku tak beri ruang untuk mereka mengatur alibi. Sinta, aku sudah tahu kamu hamil. Dan aku juga tahu siapa ayah dari anak itu. Sinta menunduk, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Rian berdiri. Din, kamu salah paham. Kamu mikir yang enggak-enggak. Aku menatapnya lurus-lurus. Mas, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak bisa bedakan nada gugup dan kebohongan? Aku sudah punya rekaman. Dari restoran tempat kamu biasa bawa dia. Dari dokter tempat dia konsultasi. Bahkan rekaman CCTV saat kalian masuk ke klinik bareng. Sinta mulai menangis pelan, tapi belum juga mengaku. Rian hanya menggertakkan gigi. Wajahnya merah, tapi tetap menolak berkata jujur. Kenapa? Suaraku mulai bergetar. Kenapa kalian masih menyangkal? Padahal semua bukti sudah jelas. Kenapa kalian tega membiarkanku hidup dengan kebohongan di rumah ini? Tak ada jawaban. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Baiklah, ujarku dingin. Kalau kalian masih menolak bicara, aku akan bertindak. Mulai besok pagi, Sinta aku minta keluar dari rumah ini. Dan Mas, aku menahan air mata.
tapi suaraku tegas. Kalau Mas tetap memilih bungkam, berarti Mas juga memilih untuk kehilangan aku. Aku melangkah ke kamar. Suara isak tangis Sinta makin kencang. Tapi aku tak peduli. Aku sudah berusaha bicara. Tapi jika mereka tetap memilih topang, maka biarlah aku buka wajah mereka dengan caraku sendiri. Dan malam itu, aku mengirim semua rekaman ke seorang teman lama yang kini bekerja sebagai penulis konten media online. Jika kejujuran mereka tak bisa didapat secara pribadi, maka biarlah dunia ikut menyaksikan siapa sebenarnya yang selama ini aku lindungi. Keesokan paginya, rekaman itu sudah menyebar di grup-grup WhatsApp tetangga. Temanku, wartawan lepas yang dulu pernah kutolong saat dia hampir putus asa, membantuku menuliskannya dalam bentuk cerita fiksi berdasar kisah nyata. Dan netizen, mereka lebih cepat dari kilat. Judul artikelnya mengguncang, ibu rumah tangga dibohongi 2 kali, suami dan asisten rumah tangga berselingkuh diam-diam. Aku tidak menyangka akan seviral ini. Bahkan grup arisan Arte sampai membahasnya dengan nada tinggi. Aku hanya diam, membaca semua komentar dari balik layar sambil menahan sesak di dada. Dan ternyata benar, saat aku pulang ke rumah siang itu, Sinta sudah tidak ada. Kamarnya kosong, semua barangnya lenyap, hanya menyisakan celemek dan sandal jepit usang di depan pintu dapur. Rian pulang malam, wajahnya kusut seperti belum tidur semalaman. Saat dia duduk di meja makan, aku hanya meletakkan sepiring nasi putih tanpa lauk apa pun. Dia menatapku lelah. Kamu puas? Aku tersenyum tipis. Belum, karena kamu belum jujur. Dia memejamkan mata, lalu berkata lirih, Sinta. Dia minta pergi. Dia takut. Dia bilang, kamu terlalu kejam kalau sampai buka aib ini ke semua orang. Aku tertawa kecil. Aku kejam? Lalu apa namanya orang yang tidur dengan pembantu di belakang istrinya sendiri? Rian tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Lalu pelan-pelan, akhirnya, berkata, aku hilaf. Din, awalnya cuma kasihan. Dia sering curhat. Kamu sering pergi. Kamu terlalu sibuk. Aku merasa kosong. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Akhirnya, satu dari mereka mengaku. Dan anak itu, tanyaku lirih. Dia tidak menjawab, tapi dari caranya diam, aku tahu jawabannya. Aku berdiri. Kalau begitu, ini akhir dari semuanya, Mas. Rumah ini, pernikahan ini, kebohongan ini. Aku menyerah. Tapi belum sempat aku masuk ke kamar, Rian memelukku dari belakang. Jangan, aku salah, aku bodoh, tapi jangan pergi. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku akan cari Sinta. Aku akan tanggung jawab atas anak itu. Tapi kamu tetap jati istriku. Jangan tinggalkan aku. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena cinta. Karena aku sadar, ini bukan tentang aku, dia, atau bahkan Sinta. Ini tentang kejujuran yang hancur. Tentang hati yang tak bisa lagi utuh. Dan malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap cincin di jari manisku. Besok aku akan memutuskan, tetap jati istri dari pria yang kini terlihat remuk, atau memilih jalan baru sebagai wanita yang akhirnya berani mengatakan cukup. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan berat. Hati ini sudah bergejolak tanpa henti sejak malam kemarin. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil bukan hanya soal aku dan Rian, tapi juga tentang masa depan hidupku, harga diriku, dan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Saat sarapan, Rian berusaha menyapaku dengan nada lembut, tapi aku hanya menunduk, menahan air mata yang masih bersembunyi. Tolong, Din, jangan pergi. Aku janji akan perbaiki semuanya, pinta Rian. Aku menatap matanya, yang dulu penuh cinta tapi kini dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Mas, aku sudah lelah hidup dalam kebohongan dan dusta. Kalau kamu benar-benar mau bertanggung jawab, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata, jawabku. Hari itu aku mengunci hati untuk memilih jalan yang lebih baik, apapun risikonya. Tapi ketika aku hendak menghubungi Sinta untuk memastikan keadaan dan membicarakan masa depan anaknya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Dinda, aku tahu kamu sedang berjuang.
Aku punya sesuatu yang harus kamu tahu tentang Rian. Ini penting untuk keputusanmu. Aku membalas dengan hati-hati, tapi rasa penasaran menggerogoti. Beberapa menit kemudian, aku menerima dokumen dan beberapa foto lama surat perjanjian dan bukti bahwa Rian sebenarnya sudah pernah menikah secara diam-diam sebelum kita menikah. Hatiku tercekat. Kenapa selama ini kamu menyembunyikan ini dari aku? Gumamku sambil menatap dokumen itu. Rian akhirnya mengaku bahwa pernikahan rahasianya dulu berakhir dengan perceraian yang penuh kerumitan. Dan ia tak pernah berani mengungkapkannya. Karena takut aku meninggalkannya. Kini aku tahu, bukan hanya soal Sinta dan anaknya. Tapi juga tentang masa lalu Rian yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam pernikahan kami. Aku berdiri di hadapannya dengan segala kepedihan dan kebingungan. Aku harus pilih, Mas. Apakah aku mau terus bertahan dengan semua rahasia dan luka ini, atau aku harus berani memulai hidup baru tanpa kamu? Rian hanya bisa diam, dan aku sadar, saat ini adalah titik terberat dalam hidupku. Pilihan terakhir ini bisa menyakitkan, tapi aku harus berani. Untuk diriku sendiri, aku mengumpulkan semua keberanian yang tersisa, dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Rian. Dengan segala keterbukaan dan kejujuran yang selama ini aku tahan. Rian, aku sudah tahu segalanya. Tentang Sinta, tentang anaknya, dan tentang rahasia masa lalumu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini, ucapku dengan suara yang gemetar, tapi tegas. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku salah, Din. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku mau berubah. Aku mau bertanggung jawab demi kamu dan anak kita. Namun, aku tahu permintaan maaf saja tidak cukup. Aku butuh bukti nyata, tindakan yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya. Kalau memang kamu serius, buktikan dengan tindakan. Jangan hanya kata-kata, kataku. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan dan perjuangan. Rian berusaha keras memperbaiki hubungan kami, mencari Sinta dan mencoba bertanggung jawab atas anaknya. Aku pun mulai belajar untuk memaafkan, meskipun rasa sakitnya masih terasa dalam hati. Di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku mulai menata kembali hidupku, membangun kembali kepercayaan yang hancur, dan membuka lembaran baru. Suatu malam, saat aku sedang duduk sendiri di balkon, Rian datang membawa sebuah kotak kecil berisi cincin. Dinda, aku tahu aku banyak salah. Tapi aku ingin kita memulai kembali. Aku ingin kau menjadi istriku, bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku sungguh mencintaimu, katanya dengan suara pelan. Aku menatap cincin itu, dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tersenyum. Mari kita coba lagi, Rian. Tapi kali ini dengan kejujuran dan cinta yang sebenarnya, jawabku. Dan malam itu, aku merasa ada cahaya baru yang menerangi rumah tangga kami. Meskipun perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, hari-hari berikutnya terasa seperti ujian berat, yang terus datang silih berganti. Aku dan Rian harus menghadapi bukan hanya luka lama, tapi juga keraguan orang-orang sekitar yang sudah mendengar segala gosip. Keluarga besar dan tetangga yang dulu ramah mulai memandang kami dengan tatapan penuh tanda tanya dan bahkan ada yang menyindir dengan halus. Namun, aku belajar untuk tegar dan tidak lagi peduli dengan omongan mereka. Rian juga menunjukkan perubahan nyata. Dia lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dia membangun komunikasi dengan Sinta, bukan hanya untuk anak mereka, tapi juga agar semua pihak bisa menemukan jalan damai. Suatu hari, Sinta datang ke rumah. Matanya terlihat lelah tapi ada ketulusan di sana. Dinda, terima kasih sudah mau mengerti dan memberikan kesempatan untuk kami, katanya sambil menunduk. Aku mengangguk. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar lagi, Sinta. Ini soal bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya demi masa depan anak. Kami bertiga duduk bersama, membicarakan segala hal yang harus dilakukan. Aku merasakan beban yang selama ini kutanggung mulai terangkat sedikit demi sedikit. Meski masih ada rasa sakit dan kecewa, aku percaya bahwa jalan ini adalah yang terbaik. Aku belajar bahwa sebuah keluarga tidak selalu harus sempurna, tapi harus ada cinta dan kejujuran di dalamnya. Hari itu,
Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini berbeda lebih kuat, lebih tegar, dan penuh harapan. Perjalanan yang kujalani bersama Rian dan Sinta tidak mudah. Ada banyak air mata, rasa sakit, pengorbanan, dan pengampunan yang kami lalui bersama. Namun semua itu mengajarkan aku satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kejujuran dan keberanian untuk memaafkan. Rian sudah menjadi sosok yang berbeda. Ia kini bukan hanya suami yang setia, tapi juga ayah yang bertanggung jawab bagi anaknya bersama Sinta. Sinta dan aku, meski bukan saudara, sudah membangun hubungan yang hangat demi kebaikan anak yang kami cintai bersama. Hari ini kami bertiga duduk bersama di ruang tamu. Anak kecil itu tertawa riang, bermain dengan mainannya tanpa beban apapun. Aku merasakan damai yang dulu tak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun menikah. Mungkin cerita kami tidak seperti kisah dongeng, tanpa drama yang berakhir bahagia secara instan. Tapi cerita kami adalah kisah nyata tentang bagaimana manusia bisa jatuh dan bangkit, bisa terluka dan sembuh, dan bagaimana cinta bisa menemukan jalannya walau melalui lorong-lorong gelap kehidupan. Aku bersyukur karena kini aku tahu, bahagia itu bukan tentang sempurna, tapi tentang menerima, belajar, dan terus berjuang.